Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ginanjar Zuhro Saputri dari Prodi S1 Farmasi Universitas Ahmad Dahlan. Pada semester ini saya mengampu mata kuliah Farmakoterapi 1. Adapun mata kuliah ini mempelajari terkait farmakoterapi penyakit yang berhubungan dengan nyeri, inflamasi, infeksi, dan gangguan gastrointestinal. Metode pembelajaran dalam perkuliahan ini menggunakan metode SCL, Student Center Learning, di mana mahasiswa sebagai pusat pembelajaran secara aktif, inovatif, dan mandiri menyiapkan perkuliahan. Untuk mendukung pemahaman mahasiswa dalam penguasaan materi farmakoterapi, teknik case-based learning menggunakan skenario kasus diberikan oleh pengampu. Adapun skenario kasus mencakup materi penyakit infeksi, nyeri, inflamasi, dan gastrointestinal. Platform pembelajaran pada kuliah farmakoterapi 1 menggunakan sistem sinkronus maupun asinkron, baik menggunakan Zoom Meeting maupun Google Meet, ataupun menggunakan platform seperti Google Classroom maupun WhatsApp Group. Mata kuliah farmakoterapi merupakan salah satu pendukung dalam mata kuliah asuhan kefarmasian. Sebagai penguat dalam memahami mata kuliah ini, dibutuhkan pemahaman yang komprehensif terkait mata kuliah farmakologi maupun farmakokinetik. Adapun capaian pembelajaran setelah mengikuti perkuliahan ini, ada 3 hal. Yang pertama, kaitannya dengan aspek pengetahuan umum. Diharapkan mahasiswa menguasai konsep asuhan kefarmasian di komunitas dan mengaplikasikan standar terapi penyakit sesuai dengan perkembangan situasi dan kondisi bangsa. Nah, hal ini sesuai dengan kondisi saat ini, karena kaitannya dengan kesehatan itu terus berkembang. Seperti saat ini, saat pandemi, dulu belum ada kaitannya dengan penyakit COVID-19, namun demikian berkembang dan akhirnya terkait pengobatan pun juga demikian, sehingga diharapkan teman-teman mampu mengupgrade kaitannya dengan perkembangan situasi maupun kondisi bangsa, khususnya dalam bidang kesehatan. Kemudian yang kedua, kaitannya dengan keterampilan umum. Diharapkan mampu menerapkan prinsip-prinsip kepemimpinan dalam kerja tim. Yang terakhir, kaitannya dengan keterampilan khusus, mahasiswa mampu menyelesaikan masalah terkait obat berdasarkan analisis informasi dan data dalam pembuatan, distribusi, pengelolaan, dan pelayanan sediaan farmasi guna optimalisasi keberhasilan terapi berdasarkan undang-undang, etika, dan nilai-nilai al-Islam dan kemuhammadiyahan. Hal ini menjadi salah satu ciri khas dalam pembelajaran di Prodi S1 Farmasi. Adapun capaian pembelajaran mata kuliah dalam farmakoterapi 1 adalah sebagai berikut. Diharapkan mahasiswa mampu menjelaskan konsep farmakoterapi secara umum, mulai dari mengidentifikasi tanda subjektif, objektif, problem klinik, patofisiologi, etiologi, faktor resiko, tujuan terapi, penata laksanaan terapi, mekanisme kerja obat, monitoring terapi, monitoring efek samping obat, serta edukasi terkait penyakit dan obat. Mahasiswa juga diharapkan mampu menginterpretasikan data klinik pada parameter tertentu di berbagai penyakit. Dalam hal ini terkait penyakit yang berhubungan dengan nyeri, inflamasi, dengan infeksi, dan gangguan gastrointestinal. Kemudian mahasiswa juga mampu menentukan sumber informasi berupa pedoman tata laksana klinis suatu penyakit dan mampu menentukan tata laksana maupun rencana tata laksana farmakoterapi, baik konsep penyakit, tanda subjektif, objektif, patofisiologi, etiologi, faktor resiko, hingga tujuan terapi dan penata laksanaan terapi serta monitoring terapi maupun efek samping. Komponen penilaian dalam mata kuliah ini terdiri dari 4 hal. Yang pertama, penilaian UTS maupun UAS masing-masing 30%.
Kemudian tugas yang berupa studi kasus bobotnya 30%, dan yang terakhir evaluasi melalui kuis yang bobotnya 10%. Adapun penjabaran dari masing-masing komponen penilaian, UTS 30% akan mengevaluasi CPMK 1 hingga 5 baik di pertemuan 1 hingga ke-7 terkait topik pengantar farmakoterapi, konsep dasar farmakoterapi, interpretasi data klinik, konsep nyeri, farmakoterapi nyeri, hingga konsep infeksi. Kemudian terkait penilaian UAS di mana bobotnya 30% akan mengevaluasi CPMK ke-5 hingga ke-6, yaitu di pertemuan 8 hingga ke-14 terkait infeksi parasit, infeksi virus, infeksi bakteri maupun protozoa, infeksi saluran napas, dan gangguan gastrointestinal. Di masing-masing topik akan diberikan tugas dengan masing-masing bobot 10% hingga bobot total 30%. Baik itu di topik penyakit nyeri, infeksi, gastrointestinal. Adapun kuis sejumlah 10% diberikan sebanyak 2 kali, baik di pertemuan ke-1 hingga ke-3 sebelum UTS dan pertemuan ke-11 di sebelum UAS. Berikut adalah rubrik penilaian terkait studi kasus. Penilaian dilakukan terkait penguasaan materi dan kemampuan penyampaian materi serta teamwork. Adapun referensi yang teman-teman bisa gunakan dalam pembelajaran farmakoterapi 1 menggunakan buku-buku standar seperti Drug Information Handbook ataupun Patofisiologi dan Terapi serta Handbook of Pharmacotherapy. Aturan selama perkuliahan di mata kuliah farmakoterapi, yang pertama terkait disiplin. Diharapkan teman-teman tepat waktu, baik kehadiran secara sinkron melalui Zoom maupun Google Meet. Toleransi kehadiran untuk keterlambatan adalah 15 menit. Kemudian etika, sopan santun, serta adab harus diperhatikan baik dalam berkomunikasi maupun menyampaikan presentasi. Kehadiran dibuktikan dengan ditunjukkan secara on kamera saat pertemuan sinkron melalui Zoom maupun Google Meet dan mengisi presensi kehadiran yang dikoordinir oleh VC mata kuliah. Sebagai akhir pemaparan kami, maka mari luruskan niat, kita niatkan belajar untuk beribadah agar teman-teman mampu menjadi farmasis yang islami, unggul, kreatif, adaptif, dan inovatif. Ya, baik, kita mulai dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'du. Ya, alhamdulillah ya, ini teman-teman kita ketemu lagi untuk di pertemuan yang kedua. Insya Allah untuk hari ini nanti untuk tutornya dengan saya Bu Putri, dan ada Bu Susan juga hari ini juga join di Zoom kita siang ini ya. Oke, baik, sebelum kita mulai kita buka dulu dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim ya. Kemudian sesuai dengan timeline ataupun capaian pembelajaran ini di pekan kedua ya, saya melanjutkan untuk materi yang sebelumnya sudah disampaikan oleh Bu Lolita ya. Materi yang kemarin bagaimana, masih ingat? Sudah belajar apa kemarin dengan Bu Lolita kaitannya dengan konsep dasar farmakoterapi? Jadi sudah punya gambaran ya apa pentingnya nanti teman-teman kalau belajar untuk di farmakoterapi, kemudian kaitannya dengan mata kuliah pendukung ya, yang itu tentunya juga mendukung dalam pembelajaran di parter. Kalau dulu teman-teman sudah belajar di farmakologi, farmakokinetik ya, itu menjadi ilmu dasar ketika nanti teman-teman akan melakukan telaah ya kaitannya dengan asesmen pasien itu.
Ya, coba saya ingin menyapa dulu deh. Ini sudah ada Mas Farhan, Mas Ramadhani, Mbak Syaimah, kemudian Mas Fahmi, Akmal, Nurtisa, Putri, dan sebagainya. Coba gimana, sudah belajar apa untuk hari ini? Mungkin sudah mereview materi yang sebelumnya? Yuk, silakan bisa disampaikan. Masih ingat nggak kemarin belajar apa toh? Silakan. Halo, suara saya terdengar ya? Terdengar, Bu. Ya, yuk Saima coba. Kemarin ini Bu belajar kayak kata-kata yang baru yang bakalan dibahas di farmakoterapi, kayak ada tanda subjektif, objektif, kemudian etiologi dan lain-lain seperti itu. Oke, jadi kaitannya dengan istilah-istilah yang ada di farmakoterapi ya, karena itu nanti menjadi bekal juga untuk teman-teman supaya nanti nggak bingung juga ya. Kadang nanti kalau masuk di kasus kita minta untuk dilakukan telaah gitu, atau kalian melakukan identifikasi, membedakan mana yang itu masuk dalam kategori tanda subjektif, tanda objektif, kemudian mana dari kasus itu yang menggambarkan kaitannya dengan etiologi atau mungkin nanti kaitannya dengan faktor resiko gitu ya. Semoga nanti tidak bingung ya. Oke, mungkin ini saya izin share screen juga teman-teman ya. Sudah terlihat? Sudah, Bu. Sudah terlihat ya. Saya geser slide-nya, bergerak juga. Bergerak, Bu. Oke ya, baik. Jadi untuk capaian pembelajaran kita di pekan kedua ini ya teman-teman, ini juga menjadi salah satu dasar supaya nanti teman-teman mudah dalam mengikuti pembelajaran di farmakoterapi, baik itu farmakoterapi 1, 2, 3 maupun 4, bahkan nanti di level PSPA. Nah, ini kaitannya dengan interpretasi data klinik, terutama kalau pada kasus di mata kuliah farmakoterapi 1 nanti kita akan membahas penyakit-penyakit yang berhubungan dengan nyeri, inflamasi maupun infeksi serta gastrointestinal. Nah, ini sesuai dengan capaian pembelajaran kita untuk hari ini, kaitannya dengan mahasiswa mampu menginterpretasikan data klinik maupun parameter tertentu di berbagai penyakit ya, khususnya untuk nyeri, inflamasi, infeksi, dan gangguan gastro. Tuh. Nah, ini sebagai pendahuluan ya. Di mana nanti kan teman-teman ini akan menjadi calon-calon farmasis begitu ya. Ketika nanti sudah menyelesaikan di jenjang PSPA, nanti kalian akan menjadi apoteker juga. Nah, ini dirasa penting untuk menjadi dasar keilmuan kalian. Bagaimanapun nanti ketika di pelayanan kefarmasian, ini merupakan bagian dari pelayanan kesehatan ya. Ini nanti dalam wujudnya berupa praktik kefarmasian, di mana kita punya landasan hukumnya yaitu di Undang-Undang Kesehatan Nomor 36 Tahun 2009. Oke. Nah, kemudian kemarin juga sudah disampaikan ya oleh Bu Lolita kaitannya dengan pelayanan kefarmasian. Kalau dulu kita punya paradigma bahwa itu drug oriented ya, tapi sekarang sudah bergeser bahwa kita berfokus pada pasien, pada kesembuhan pasien, pada keselamatan pasien gitu. Nah, ini menjadi pasien oriented, di mana pasien oriented itu pasti akan bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup ya. Nah, selain kualitas hidup tentu juga kaitannya dengan pencapaian luaran klinik yang optimal itu. Nah, untuk kita bisa melihat nanti apakah pasien itu mencapai luaran terapinya atau tidak ya, target terapinya atau tidak, kita nanti juga harus melakukan monitoring ya, monitoring efek terapi maupun monitoring efek samping itu. Kemudian selanjutnya kaitannya dengan peran apoteker ya. Ini di sini dari American Pharmacist Association itu tahun 2008 menyebutkan bahwa peran farmasis atau apoteker itu dalam asuhan kefarmasian tentunya ya, kalau kita yang itu kaitannya dengan pasien oriented, ini juga
mempunyai hak ataupun akses untuk melihat data klinis pasien. Jadi nanti kaitannya dengan melakukan asuhan kefarmasian ataupun minimal di level farmakoterapi, ini dibutuhkan ya kaitannya dengan pemahaman dengan data-data klinis pasien. Nah, di sini kaitannya dengan penilaian luaran klinik itu ada beberapa indikator. Yang pertama kaitannya dengan respon klinik dari pasien, kemudian kaitannya dengan pemeriksaan fisik, kemudian data laboratorium maupun data diagnostik pendukung ya. Itu. Nah, bedanya apa kalau dengan dokter ya? Dokter membutuhkan data ini semuanya untuk penegakan diagnosa. Tapi kalau kita apoteker tidak ya, kita bukan kewenangan kita untuk mendiagnosis pasien ya. Kemarin Bu Lolita juga sudah menyampaikan, nah, kita lebih kepada asuhan kefarmasian. Nah, untuk menuju ke asuhan kefarmasian untuk mendukung itu, maka kita juga harus paham dulu ya. Kita harus tahu kaitannya dengan data klinik maupun data laboratorium ataupun pemeriksaan fisik pendukung. Nah, di sini ya kaitannya dengan pemeriksaan data laboratorium ya. Nanti kalau teman-teman mungkin di lapangan, baik itu di komunitas maupun di rumah sakit, melakukan asesmen kepada pasien, tentu nanti akan melihat ada banyak data-data laboratorium, baik itu data lab yang rutin atau memang yang dibutuhkan. Data laboratorium ini penting ya kaitannya untuk dokter maupun untuk apoteker. Nah, ini kita akan berkolaborasi nanti kalau di lapangan ya. Kita ada namanya interprofessional education atau interprofessional kolaborasi ya, baik dengan dokter maupun tenaga kesehatan yang lain. Nah, data laboratorium ini menjadi salah satu data pendukung pada saat nanti pengambilan keputusan klinik, baik itu bagi dokter maupun pada apoteker. Nah, untuk itu ya pada kesempatan di pertemuan ini ya diharapkan nanti teman-teman paham ya, mengenal data-data laboratorium itu seperti apa, kemudian cara membacanya bagaimana, menginterpretasikannya bagaimana, karena itu nanti akan menjadi bekal ketika teman-teman melakukan di farmakoterapi. Oke, nah ini kaitannya dengan data laboratorium klinik tadi, ini digunakan untuk pengambilan keputusan klinik pada terapi. Pengambilan keputusan klinik ini kaitannya dengan apa saja, dengan pemilihan obat ya, kemudian dengan penggunaan obatnya sesuai atau enggak dengan indikasinya, bahkan dengan pemantauan terapi, karena salah satu kompetensi farmasis nanti kaitannya dengan pemantauan efek terapi maupun efek samping obat. Kemudian kaitannya dengan hasil pemeriksaan laboratorium ya, di sini juga digunakan kaitannya dengan penggunaan obat maupun indikasi, kemudian untuk menentukan dosis ya. Nah, ini contohnya kalau misalnya untuk obat-obat tertentu yang itu punya adjustment dosis atau harus disesuaikan dalam kondisi tertentu, seperti misalnya obat-obat yang itu harus butuh penyesuaian pada kondisi pasien gagal ginjal atau yang fungsi heparnya turun. Nah, kita harus tahu dulu kondisi pasiennya seperti apa. Dari mana kita bisa tahu ya? Tentu dari data pemeriksaan laboratorium. Oh, ternyata pasien A ini memiliki gangguan ginjal atau penurunan fungsi ginjal, padahal pasien mendapatkan obat misalnya aminoglycosid gitu ya. Nah, maka di sini juga perlu diperhatikan apakah butuh adjustment dosis atau tidak. Atau misalnya pada kasus pasien mendapatkan ciprofloxacin ya, kemudian fungsi ginjalnya turun ditandai dengan clearance kreatinin yang turun, butuh penyesuaian dosis diturunkan menjadi separuh dosis normal, misalnya seperti itu. Nah, ini maka pentingnya hasil pemeriksaan laboratorium itu juga menjadi dasar ya, dikuatkan untuk teman-teman belajar di farmasi. Nah, ini selain itu juga kaitannya dengan pemantauan keamanan obat ya. Ini kaitannya dengan toksisitas obat ataupun keamanannya. Ada beberapa obat itu yang juga indeks terapi sempit. Ingat ya, dulu waktu belajar di farmakologi ada beberapa obat yang kategori indeks terapi sempit. Contohnya apa? Masih ingat nggak? Yuk, silakan. Apa? Obat-obat kategori indeks terapi sempit yang itu harus dimonitor ketat. Yuk, contohnya apa obatnya? Digoxin. Oke, obat apa itu?
Oke, untuk jantung ya. Selain digoxin, kaitannya dengan sistem pernapasan ada obat apa lagi? Terus Mbak Sopo ya. Ya, ada obat teofilin itu ya. Oke. Nah, ini Obat contoh asma. obat asma. Oke, ya, baik. Nah, ini contohnya ya. Jadi pada pertimbangan penggunaan maupun penentuan dosis, ini kalau ini dicontohkan obat-obat antibiotik golongan aminoglycoside ya. Itu sifatnya juga nefrotoksik, maka perlu adanya data kadar aminoglycoside dalam darah. Nah, ini nanti teman-teman kalau di praktikum farmakologi akan mulai belajar bagaimana sih caranya kita memantau kadar obat di dalam darah. Mungkin kalau di farmakokinetik sudah belajar itu juga ya. Nah, besok di farmakologi praktikum di semester 4 nanti akan diajarkan juga ya bagaimana caranya, misalnya seperti apa uji lab kecil begitu ya untuk memantau kadar obat di dalam darah. Oke. Nah, kemudian kaitannya dengan data pemeriksaan laboratorium ini tadi ya, kalau misalnya nanti menemukan, oh ini ada kasus pasien tapi data labnya kok tidak ada gitu. Nah, ternyata nanti teman-teman di lapangan itu ya, sebagai seorang farmasis maupun apoteker itu juga boleh merekomendasikan pemeriksaan berdasarkan penggunaan obat. Kalau misalnya dirasa perlu, nanti kita bisa berkomunikasi dengan dokter ya, tentunya nanti akan komunikasinya dengan dokter. Tuh, kemudian ini salah satu kompetensinya sebagai seorang apoteker maupun farmasis, maka harus tahu dan mampu menginterpretasikan data lab. Contohnya ya di sini kaitannya dengan obat-obat yang itu menyebabkan atau bisa menyebabkan penurunan angka leukosit atau istilahnya leukopenia. Ya misalnya obat-obat acetaminophen, kemudian obat-obat diazepam, kemudian obat rifampicin. Rifampicin tahu ya obat apa itu rifampicin? TB, Bu. Ya, antituberkulosis ya. Kemudian ada beberapa obat antidiabetik oral, kemudian chloramphenicol yang pada kasus tertentu memang akan menyebabkan leukopenia. Maka ini juga perlu dimonitor sejauh mana sih penurunannya, apakah itu signifikan atau tidak. Gitu. Nah, kemudian kaitannya tadi manfaat untuk interpretasi data klinik sendiri di lapangan itu ya, sebagai tadi farmasis di komunitas, kemudian kalau nanti di rumah sakit ya, nanti kaitannya dengan di bangsal, dirawat inap, tentu ini sangat dibutuhkan ya. Kemudian nanti kalau di beberapa apotek maupun rumah sakit ada pelayanan home care, ini juga dibutuhkan sebagai bekal. Kemudian kaitannya dengan pengkajian penggunaan obat ya, jadi interpretasi data klinik itu juga dibutuhkan untuk mengkaji kesesuaian kaitannya dengan penggunaan obat, dan terakhir kaitannya dengan kolaborasi dengan tenaga kesehatan yang ada di rumah sakit ya, terutama seperti dokter, kemudian perawat, kemudian psikolog ataupun yang lain. Ya, kemudian tujuan ya, di sini tujuan mengetahui data lab ya. Yang pertama kaitannya menilai kesesuaian terapi obat. Kemudian yang kedua kaitannya dengan monitoring efek terapeutik, kemudian memonitoring reaksi obat yang tidak diinginkan atau kita sebut ROTD ya, itu. Kemudian menilai toksisitas obat dan monitoring kepatuhan minum obat. Oke, coba kita urai satu-satu. Ini kaitannya dengan ketepatan terapi obat ya. Nah, ini nanti menjadi salah satu kompetensi juga untuk teman-teman di farmasis ya, paling nggak bisa melakukan assessment seperti ini. Kaitannya dengan ketepatan terapi obat itu apa saja yang dilihat? Yang pertama kaitannya dengan kesesuaian indikasi. Itu misalnya kalau konteksnya misalnya pasien gitu ya, dia mendapatkan resep obat-obat antihipertensi, kemudian kita akan menelaah benar nggak sih ini yang diresepkan dokter ini sesuai dengan indikasi pasien. Otomatis kan kita butuh melakukan penggalian informasi kepada pasien. Apakah sebelumnya dilakukan pengecekan tekanan darah misalnya? Oh iya, tadi saya dilakukan pengecekan tekanan darah. Nah, kita gali lagi, berapa tekanan darahnya terakhir tadi Pak misalnya? Oh ternyata 170/90. Nah, data itu kita gunakan juga jadi untuk melihat, oh tadi resepnya benar, ini diresepkan captopril misalnya. Nah, itu salah satu contoh ya.
oh ternyata tadi memang benar pasien ini tekanan darahnya meningkat itu. Kemudian kaitannya dengan obat yang diberikan atau diresepkan adalah drug of choice ya. Kemarin mungkin disampaikan Bu Lolita ya, drug of choice itu ada misalnya lini pertama atau first line, atau kemudian ada second line-nya juga gitu kan ya. Jadi ada yang obat-obat lini pertama ataupun lini kedua. Nah itu juga perlu kita pertimbangkan dari kondisi pasien gitu. Maka kita juga butuh data-data pendukungnya. Misalnya tadi, oh ini ternyata pasiennya hipertensi, sudah tepat tadi kaitannya dengan kondisi hipertensi, TB-nya meningkat 180 atau 170 per sekian. Kemudian kita gali lagi apakah ada data pendukung lain, misalnya, oh tadi ternyata pasiennya juga punya riwayat DM. Nah artinya apa? Kita juga harus berpikir, oh ini sama-sama obat hipertensi, tapi pada kondisi pasien itu punya penyakit penyerta DM. Apakah obat kaptopril itu sesuai dengan lini pertama pada pasien hipertensi dengan komorbid DM itu? Atau misalnya nanti teman-teman mengalami hipertensi pada kehamilan. Nah, misalnya diresepkan obatnya juga sama kaptopril. Ini benar obat hipertensi, tapi apakah juga sesuai sebagai lini pertama? Nah, itu yang harus diperhatikan. Kemudian yang berikutnya kaitannya dengan kontraindikasi pasien dengan obat ya. Ini dari kondisi pasien. Nah, ini tentu juga misalnya dengan beberapa data pendukung ya, kaitannya dengan data lab. Itu. Contoh misalnya tadi misalnya pasien itu punya gangguan ginjal. Ternyata setelah ditelusur data labnya, jadi kalau di fungsi ginjal itu ada beberapa data lab pendukung ya yang menilai fungsi ginjal. Teman-teman pernah dengar belum? Data lab apa yang menggambarkan fungsi ginjal? Coba saya pengen tahu dulu. Yuk, silakan. Ada yang pernah membaca gitu? Apa? Kreatinin ureum bukan Bu? Nah, kreatinin ureum ya, clearance kreatinin, kemudian ada BUN gitu ya, BUN gitu ya. Nah itu, jadi misalnya pasiennya clearance kreatinnya kok turun bahkan di bawah 20, padahal misalnya pasien itu diabetes mellitus, dia sebelumnya mendapatkan metformin misalnya kayak gitu. Nah kita telaah juga apakah misalnya metformin itu akan bisa digunakan lagi atau tidak, atau bisa dilanjutkan atau tidak dengan kondisi pasien dengan clearance kreatinin misalnya turun sampai kurang dari 20 misalnya seperti itu. Oke. Kemudian kondisi-kondisi yang itu membutuhkan penyesuaian dosis ya. Tadi saya gambarkan misalnya memang butuh pada kondisi gangguan ginjal atau mungkin pada kondisi gangguan hepar gitu. Kemudian ada obat yang memang itu di metabolisme di hepar dan dia harus disesuaikan dosisnya, diturunkan sekian persen agar bisa diberikan pada pasien tersebut. Atau memang malah justru tadi yang kontraindikasi. Oke, kalau tadi kaitannya dengan fungsi ginjal, kalau sekarang fungsi hepar, apa contohnya? Ada yang bisa menyebutkan data lab atau data klinik apa yang menggambarkan fungsi hepar? Yuk, silakan. Ada yang sudah membaca atau ada yang tahu? Oh, ini fungsi hepar ngantuk gitu ya. Ya, oke, baik. Ini respon jawabannya. Apa ini tadi? Salah satu tujuan mengetahui data lab bagi kompetensi apoteker atau farmasis adalah ketepatan terapi obat. Mana pernyataan yang benar kaitannya dengan ketepatan terapi obat? Kecuali apa? Yang apa? Terapi obat dan Ya, mengukur kepatuhan terapi ini ya. Oke, mohon izin ya, ini kita break sebentar karena tentu saya baru azan.
Diharapkan setelah mempelajari mata kuliah ini, mahasiswa mampu melakukan asesmen terhadap kondisi pasien dengan bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup pasien. Demikian yang kami sampaikan. Selamat belajar, tetap semangat, salam sehat untuk semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.